Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala ahsanil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mutlaq. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang kami banggakan, teknologi akan berdampak luas ke semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua yang akan memberikan nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Perkembangan teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau akhlakul karimah. Bisa juga melalui media pembentukan karakter tercela atau akhlakul madmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba yang terjadi di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah yang menikam gurunya yang seharusnya dihormati di Jakarta. Siswa yang rela membunuh temannya sendiri gara-gara masalah sepele. Bahkan yang lebih tragis lagi, ada anak yang rela membunuh ibu kandungnya sendiri gara-gara tidak dibelikan sepeda motor. Kita menjadi prihatin melihat sikap generasi muda kita yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah judul syarahan Al-Quran, yaitu Membangun Generasi Milenial dengan Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surah Shad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang kami banggakan, Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru mengandung perintah supaya kita mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga dapat kita peroleh dan kita jadikan pegangan hidup. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawakan kita pesatnya perkembangan teknologi telah membawakan dampak yang begitu besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, angin yang kencang tak akan pernah mampu menumbangkan pohon yang memiliki akar penghunjung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, angin yang kencang tak akan pernah mampu menumbangkan pohon yang memiliki akar penghunjung ke bumi, melainkan ia hanya menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan lebih kita rasakan di tengah-tengah derasnya arus globalisasi dan informasi yang berdampak pada dekadensi moral generasi muda. Berdasarkan data dari Badan Nasional Narkotika, terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba yang cukup signifikan pada tahun 2023, mencapai hingga 24 sampai 29% kasus. Menurut Polda Metro Jaya, kenakalan remaja meningkat 90% yang diawali dengan perang media sosial sehingga lahirlah tawuran dan perkelahian yang cukup sadis. Ditambah lagi dengan kasus kekerasan seksual, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual yang terjadi dari bulan Januari hingga bulan November. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, melawan 1.000 kasus, bukan 8 kasus. Kita ini kaya akan pakar kependidikan tinggi, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayangnya hadirin, masih banyak di antara mereka yang menggunakan kepintarannya untuk membuat berita bohong, memprovokasi, bahkan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita percayai keilmuannya berteriak lantang melawan korupsi, ternyata tertangkap KPK atas kasus korupsi. Mereka berorasi, berjuang atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya malah merampas, menindas, dan menyengsarakan hak rakyat. Betul hadirin? Hadirin, marilah kita belajar tentang sejarah Cina.
Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina? Salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini masih berdiri kokoh melewati arus ribuan generasi zaman. Ketika Cina zaman kuno ingin hidup dengan aman, damai dan tentram, sehingga mereka membangun tembok untuk melindungi negaranya. Memang tembok itu sangat kokoh, sehingga dalam beberapa kali perang tembok itu sangat susah untuk ditembus oleh musuh. Tetapi hadirin, sekian ratus kemudian tembok itu berhasil ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Ketika itu Cina sedang disibukkan dengan membangun temboknya, sehingga lupa untuk membangun karakter kemanusiaannya. Lantas timbullah pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta mereka yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang kami banggakan, Profesor Dr. Muhammad Quraishihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik bagi kita. Ia mengajarkan nilai-nilai yang terpuji terhadap kita, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak terhadap alam semesta. Di dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu, jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi yang berkarakter. Antara lain adalah: pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. Kita acungkan jempol kepada Kemenag Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat Indonesia semakin aktif dalam mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Kami yakin jika Al-Quran sudah menjadi pegangan hidup setiap orang, siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalaupun ia seorang pejabat, ia akan menjadi pejabat yang amanah dan bermanfaat. Kalaupun ia seorang pedagang, ia akan jujur dalam menimbang timbangannya. Kalaupun ia seorang birokrat, ia tak akan pernah memakan uang rakyat. Kalaupun ia cocok, ia tak akan pernah bermain api dengan masalah yang didapatkannya. Kesimpulan dari uraian di atas adalah: pertama, maju dan mundurnya generasi muda kita tergantung pada generasi yang berkarakter. Kedua, dakwah yang tadinya monoton menjadi asyik ditonton. Kedua, kita harus menjadi generasi yang berkarakter. Kuncinya itu harus mendekatkan diri kepada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunga melati mekar di taman, Harum baunya dan menawan. mendidik karakter generasi yang beriman, maka Al-Quran harus menjadi pedoman. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ungdur makola wala tangdur mangkila. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.